ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال ربنا تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan subuh hari ini Allah SWT kembali bertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di subuh hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, qala rahimahullahu taala, masih jawazil mudhari ya. Nah, wala yajuzu ayyu'kasa dzalika fa taqul iya ya mu'minun wa anta ramtu wa ala dzalika faqis al baqi. Jadi coba di halaman sebelumnya. Paragraf yang terakhir coba. Baik. Wa yanqasimul munfasilu. Nah. Wa yanqasimul munfasilu bihasabi mawaqi'ihi fil i'rab. Ini sudah ya? Sudah, Ustaz. Ini sudah ya kita ya? Baik. Sudah. Sadzalika ala taqul, dan tidak boleh tidak boleh kebalikannya. Ya, fala taqul, jangan kau katakan iya ya mu'minun. Iya ya mu'minun. Wa anta akramtu. Beliau berbicara tentang dhamir al-munfasil. Dhamir munfasil. Ya, dhamir munfasil itu 12 dhamir munfasil yang beliau sebutkan sebelumnya itu tidak terjadi kecuali mahal nasab. Ya. Fi mahal nasab. Ya. Seperti ana, nahnu, anta, anti, antum, antum, antunna, huwa, hiya, huma, humna, dan seterusnya.
itu fi mahalli raf'in, atau dia sebagai dhamir yang rafa. Nah, sedangkan yang mansubnya iya ya, iyana, iyaka, nah, dan seterusnya. Iyakuma, iyaki, iyakum, iyakunna, iya, iyahuma, iyahuma, iyahum, iyahunna, itu semuanya fi mahalli nasab. Nah, fi mahalli nasab. Ya. Jadi yang pertama fi mahalli rafa, yang kedua fi mahalli nasab. Katakan ana mu'minun, ana mubtada wal mubtada rafa, kata beliau. Nah, setelah beliau jelaskan semua itu, ya tidak boleh dibalik. Ya, tidak boleh dibalik. Contohnya kita katakan iya ya mu'minun, iya beriman, itu nggak bisa seperti itu. Nah, atau kita katakan anta akramtu, engkau ya adalah orang yang aku muliakan. Nah, ini sebenarnya boleh, tapi apa namanya, mafhum وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع موضع بخلاف المتصلة. Adapun domir munfasil ya, domir munfasil itu tidak yang wafat, ya, tidak ada yang wafat, tidak ada fi mahal jar, enggak ada. Ada domir muttasil ada yang fi mahali jar, fi mahali jar. Domir munfasil tidak ada fi mahali jar. Adapun domir muttasil itu ada. Nah, baik. Kemudian kita beliau rahimahullah taala, la yajuzul ityanu bid-dhamir al-munfasil badal muttasil illa fi halatain. Walamma dzakartu anna ad-dhamira yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin, asyartu ba'daka ila annahu mahma amkana ay yu'ta bil muttasil fala yajuzu al-'udulu anhu ila al-munfasil. Tatkala aku menyebutkan bahwasanya dhamir itu terbagi menjadi dua, ada dhamir muttasil, dhamir munfasil, maka aku isyaratkan, ya, aku sebutkan bahwasanya, ya, aku sebutkan setelah itu bahwasanya, ya, bagaimanapun, ya, semampu mungkin, ya, didatangkan dhamir muttasil, maka tidak boleh berpaling, ya, darinya menuju ke dhamir munfasil. Artinya selama kita bisa datangkan dhamir muttasil, maka kita pakai dhamir muttasil. Nah, kecuali kalau memang sudah tidak memungkinkan, maka kita dhamir munfasil. Ya. La taqulu, jangan kau katakan qama ana. Qama ana. Nah. Ya. Wala akramtu iyyaka. Akramtu iyyaka. Bisa memungkinkan, ya. Kita katakan qama ana kumtu. Ya. Akramtu iyyaka, kita katakan akramtuka, ya kan? Litamakkunika min an taqul qumtu wa akramtu, karena memungkinkan bagimu engkau mengatakan qumtu wa akramtuka. Nah, bi khilafi qaulika, beda dengan ucapanmu jika kau katakan ma qama illa ana. Ya, ma qama illa ana. Ini enggak boleh lagi, ya. Harus didatangkan dhamir munfasil, ya kan? Ya. Atau wa ma akramtu illa iyyaka, wa ma akramtu illa iyyaka. Juga harus dhamir munfasil. Nah, kan ada huruf istisna di dalamnya. Fa innal ittisal huna muta'adzirun, karena ittisal, ya, bersambung di sini, ya, alias mendatangkan dhamir muttasil di sini itu muta'adzir, ya, beruzur, tidak bisa. Ya. Lianna illa, karena ada istisna illa mani'at minhu, adalah penghalangnya, ya, yang menghalangi untuk tersambung, ya. Falidzalika ji'a bil munfasil, oleh karena itu didatangkan dengan bentuk munfasil,
domir munfasil. Baik, ikhwan, suara saya ada enggak? Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Soalnya jaringannya sisa satu ini. Takutnya saya bicara, antum nggak dengar, saya juga nggak dengar antum ngomong, ternyata putus. Nah, baik, kita lanjut. ثم استثنيت من هذه القاعدة سورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصل. Kemudian aku kecualikan dari kaidah ini, kaidah secara umum. Ya, kaidah apa, ikhwan? Kaidah tidak mendatangkan domir munfasil selama menggunakan domir muttasil. Nah, ya. Nah, beliau bawakan pengecualian ya, dengan dua gambaran, dua kondisi. Boleh pemisahan, ya, memisahkan domir, ya, domir pakai domir munfasil, walaupun memungkinkan untuk diwasal, disambung, walaupun memungkinkan untuk menggunakan domir muttasil. Ya. Wadhabitul ula ay yakuna ad-dhamiru thaniya dhamiraini awwaluhuma a'rafu min ats-tsani. Ya. Dhabit, patokan yang pertama adalah hendaknya domir, ya, hendaknya domir maksudnya kedudukannya adalah domir, ya, akan tetapi ya, lebih ma'rifah, ya, dibandingkan yang kedua. Walaysa marfu'an, dan dia bukan domir yang marfu'. Ya. Walaysa marfu'an walakin mansuban. Ya. Walaysa marfu'an walakin mansuban. Untuk tambahkan aja di situ. Nah, contoh salnihi. Ya. Wa khiltukahu. Nah, salnihi khiltukahu. Ya juzu an taqul, boleh kau katakan fihima, pada dua contoh ini, salni itu sebutkan muttasil tapi kita pakai domir munfasil, iyahu. Salni iyahu. Wa khiltuka iyahu. Ya, jadi enggak dipakai lagi khiltukahu. Ya. Ya. Nah, atau katakan zawwajtukaha. Ya. Aku menikahkanmu dengannya. Ya, boleh kita katakan zawwajtuka iyyaha. Boleh. Ya. Bukan? Ya. Jadi asalnya salni iyyahu khiltukahu, ya, asalnya adalah khiltuka iyyahu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Wa inna man qulna ad-dhamirul awwalu fi dzalika a'rafu. Ya. Kita mengatakan hal demikian karena dhamir yang pertama dalam contoh itu, ya, itu lebih a'raf, lebih ma'rifah. Kenapa? Lianna dhamirul mutakallimi a'rafu min dhamiril mukhatab. Karena dhamir mutakallim itu lebih ma'rifah dibandingkan dhamir mukhatab. Ini faedah, ya, ikhwan, di garis bawah itu. Wa dhamirul mukhatabi a'rafu min dhamiril ghaib. Sedangkan dhamir mukhatab lebih a'raf, lebih ma'rifah, lebih dikenal dibandingkan dhamir al-ghaib.
Ini sudah paham ya? Ini kita sudah lewati ini. Nggak perlu lagi kita jelaskan apa itu domir mutakallim, apa itu domir mukhatab, apa itu domir ghaib. Ini sudah berlalu bersama kita di matan al-ajrumiyah. Nah, wallah itu dhabit yang pertama. Boleh kita datangkan domir munfasil walaupun memungkinkan kita pakai domir muttasil, ya. Artinya kita pakai domir munfasil walaupun sebenarnya memungkinkan untuk menggunakan domir muttasil. Ya, dengan catatan domir yang pertama itu lebih ma'rifah dibandingkan domir yang kedua. Ya. Itu dhabit yang pertama. Dhabit yang kedua, wa dhabituz tsaniyah ay yakuna ad-dhamiru khabaran. Domir itu hendaknya domir itu sebagai khabar likana, ya. Likana ya akhawatiha atau salah satu saudara-saudarinya, ya. Domir yang kedua, domir itu merupakan khabar bagi kana atau salah satu dari saudari-saudari kana, ya. Sawa'an kana masbuqan bi dhamirin am fal awwalu contoh yang pertama yang didahului oleh domir. Nah, as-sadiqu kuntahu. As-sadiqu kuntahu. As-sadiqu kanahu Zaidun. As-sadiqu kanahu Zaidun. Yajuzu an taqul fihima, boleh kau katakan pada keduanya, ya. Kunta iyyahu dan wa kana iyyahu Zaidun. Kana iyyahu Zaidun. Nah, ya. Jadi domirnya itu sebagai khabar bagi kana. Domirnya adalah sebagai khabar bagi kana. Nah, kita lihat contohnya. As-sadiqu kuntahu. Nah, boleh untuk mengatakan as-sadiqu kunta iyyahu, atau kita katakan as-sadiqu kana iyyahu Zaidun. Kana iyyahu Zaidun. Nah, dhabitnya intinya ikhwan, dhamir itu sebagai khabarnya kana. Dhamir itu sebagai khabarnya kana. Ya. Maka boleh antum datangkan dengan domir munfasil. Ya, domir munfasil. Asalnya ya, as-sadiqu kuntahu. Nah, atau mengatakan as-sadiqu kanahu Zaidun. Ya. As-sadiqu kunta iyyahu. As-sadiqu kanahu Zaidun, boleh kita ganti as-sadiqu kana iyyahu Zaidun. Ya. Boleh pakai domir muttasil, boleh pakai domir munfasil. Ya. Walaupun pada asalnya kita pakai domir muttasil, as-sadiqu kuntahu. Ini asalnya. Ya. Tapi boleh kita katakan boleh kita gunakan domir munfasil, tidak gunakan muttasil, walaupun memungkinkan untuk pakai muttasil, ya. Itu boleh dengan catatan domir itu sebagai khobarnya kana. Domir itu sebagai khobarnya kana.
Ya, kalau bukan khabarnya kana, ya maka dia wajib apa? Wajib pakai dhamir muttasil. Nah, kan kita pembicaraannya antara dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Ya. Boleh pakai asalnya, kaidahnya yang beliau sebutkan harus pakai dhamir muttasil asalnya. Nah, ya, kalau memungkinkan hal tersebut. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, maka harus pakai dhamir muttasil, harus pakai dhamir muttasil. Nah, kecuali dua kondisi. Ya, kecuali dua kondisi. Kondisi yang pertama, salah satu di antara dua i'rab yang ada, dua dhamir yang ada itu harus lebih ma'rifah. Itu dhamir yang pertama harus lebih ma'rifah daripada dhamir yang kedua. Dhabit yang kedua, catatan yang kedua, ya, boleh kita gunakan dhamir munfasil, tidak gunakan dhamir muttasil, walaupun memungkinkan menggunakan dhamir muttasil. Nah, ya, jadi boleh menggunakan dhamir munfasil, ya, walaupun memungkinkan menggunakan dhamir muttasil. Kan tadi beliau sebutkan kaidahnya, dhamir muttasil itu harus digunakan, ya, itu kaidah secara umum kalau memungkinkan. Nah, di sini beliau sebutkan dhabit yang kedua, pengecualian dari kaidah yang telah disebutkan, ya, boleh kita gunakan dhamir munfasil dengan catatan, ya, dhamir itu adalah khabar bagi kana dan saudari-saudarinya. Nah, baik, lanjut. Wattafaqu ala anna al-wasla arjahu fi suratil ula idza lam yakun al-fi'lu qalbiyan. Dan mereka sepakat bahwa sesungguhnya al-wasl disambung, ya, tadi kuntahu, kanahu, kuntahu, kanahu, ya, as-sadiqu kuntahu, as-sadiqu kanahu zaidun, ya. Jadi sepakat ahli nahu bahwa sesungguhnya al-wasl disambungkan itu lebih arjah, lebih rajih, ya, lebih rajih. Fi suratil ula, dalam gambaran contoh yang pertama. Idza lam itu dengan catatan idza lam yakunil fi'lu qalbiyan, kalau, ya, fi'ilnya bukan fi'il qalbi, itu af'alul yakin atau af'alul dzan. Af'alul yakin atau af'alul dzan. Nah, nahwu contohnya salnihi wa'atinihi. Ya. Nah, lam ya'ti fit tanzil illa bihi. Tidak ada atau tidak valid dalam Al-Qur'an kecuali dengan metode seperti ini, ya. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, anulzimukumuha, ya, anulzimukumuha. Bikin pula insalnihi, dibikin pula a'tinihi. Nah, di dalam Al-Quran ya seperti itu, ya, lebih utama disambungkan semuanya, tidak pakai munfasil, ya, kita pakai dhamir muttasil. Nah, dan inilah yang arjah, ini yang lebih kuat. Nah, bukan berarti kalau pakai dhamir munfasil nggak boleh, boleh saja, tapi yang paling rajih, yang paling kuat adalah kita menggunakan dhamir muttasil. Nah, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, fasayakfikahumullah, fasayakfikahumullah. Ya. Mereka sepakat bahwasanya menyambungkannya itu lebih arjah, selama, ya, dengan catatan selama fiilnya bukan fiil qalbi, af'alul yakin dan af'alul dzan. Ya. Nah, itu mereka sepakat. Wa ikhtalafu fi ma idza kana al-fi'lu
qalbiyan. Dan mereka berselisih jika pada perkara ya, fiilnya itu adalah fiil qalbi. Nah, contohnya ya, khiltukahu. Ini kan fiil qalbi. Nah, teman-temannya af'alul yakin dan af'alul dhann. Ya, khiltukahu. Pula wazanantukahu. Ya, wa fi babi kana juga dalam bab kana. Nahu contohnya kuntahu. Ya. Wa kanahu Zaidun. Faqala jumhur ulama. Kebanyakan ahli nahwu mengatakan al-faslu arjahu fihinna. Ya, al-fasl dipisahkan alias menggunakan dhamir munfasil itu arjah, lebih kuat ya pada contoh ini. Waqtara Ibnu Malik sahib al-Alfiyah fi jami'i kutubihi al-wasla fi kana. Ibnu Malik rahimahullah memilih ya pada semua kitab-kitabnya, di semua kitab-kitabnya beliau menyebutkan ya bahwasanya al-faslu fi kana, al-waslu fi kana, menyambungkan atau datangkan dhamir munfasil pada kana. Waqtalafa ra'yuhu fil af'al qalbiyah. Ya. Akan tetapi berbeda pendapatnya pada al-af'al al-qalbiyah, fi'il qalbi. Nah, fataratan wafaqal jumhur, terkadang beliau mencocoki jumhur, wa taratan khalafahum, dan terkadang juga beliau apa? Menyelisihinya. Nah. Ya. Sampai di sini pembahasan kita pada subuh hari ini. Syahidnya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kaidah umum yang disebut oleh beliau rahimahullah taala, kita harus menggunakan dhamir muttasil. Kita harus menggunakan dhamir muttasil dibandingkan dhamir munfasil kalau memang memungkinkan hal tersebut. Nah, kecuali pada dua kondisi, walaupun memang memungkinkan menggunakan dhamir muttasil, boleh-boleh saja kalau kita gunakan dhamir munfasil. Ya. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ya, dhamirnya, salah satu dari dhamirnya, yaitu dhamir yang kedua, dhamir yang pertama itu lebih ma'rifah dibandingkan dhamir yang kedua. Nah, catatan lebih ma'rifah atau tidaknya disesuaikan. Dhamir mutakallim lebih kuat dibandingkan dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab lebih kuat dibandingkan dhamir ghaib. Jadi mutakallim dulu, mukhatab, setelah itu ghaib. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayat dhamir khabaran. Dhamirnya itu hendaknya sebagai khabar. Nah, setelah itu beliau menyebutkan tentang pendapat jumhur ulama yang rajih adalah disambungkannya dhamir tersebut ya, tidak menggunakan dhamir munfasil kalau fi'ilnya adalah fi'il qalbi ya. Dan itu terjadi khilaf juga di kalangan ahli nahwu sendiri. Nah, wallahu a'lam. Baik. Ada yang kurang jelas yang ingin bertanya, tafadhal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akhzul karnen, habis ini kita ini ya, saya telepon ya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk istiqomah agamanya sampai ajal datang menjemput kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.